Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan bertemu. Walaupun pertemuan ini lewat udara, tetapi hal ini tidak menjadikan suatu halangan apapun. Dan semoga Anda semuanya diberikan kesehatan, baik kesehatan jasmani, syukur-syukur diberikan kesehatan rohaninya. Pada kesempatan hari ini, kami akan memberikan sebuah materi bimbingan kerohanian dengan tema kasih sayang terhadap sesama saudara. Lalu apa yang dimaksud kasih sayang terhadap sesama saudara ini? Nanti pelan-pelan kita bahas dan semoga Anda semuanya memahami sampai dengan akhir. Kasih sayang terhadap sesama saudara ini akan muncul dengan sendirinya tatkala dirimu manusia ini sudah sampai kepada Allah. Dalam arti kasih sayang berbentuk apapun, dalam situasi dan kondisi apapun, akan muncul dengan sendirinya tatkala hatimu ini sudah sampai kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kasih sayang terhadap makhluk apapun, apakah kasih sayang terhadap sesama manusia, apakah kasih sayang terhadap sesama tumbuhan, hewan, makhluk, malaikat, bahkan terhadap iblis sekalipun akan menyayanginya. Kok bisa dikatakan terhadap iblis menyayanginya? Nah, inilah nanti kita bahas bersama-sama. Bentuk kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya ini adalah Allah ini sudah menyiapkan segala sesuatu kebutuhan terhadap makhluknya. Kasih sayang Allah itu diberikan kepada seluruh makhluknya, baik makhluk yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Baik makhluknya yang ingkar terhadap Allah ataupun makhluk yang taat terhadap Allah. Itulah bentuk daripada Bismillahirrahmanirrahim. Bahwasanya Allah itu Maha Rohman dan Maha Rohim. Lalu seperti apa bahwa Allah itu dikatakan Maha Rohman? Bahwasanya untuk
semua makhluknya, walaupun makhluk itu yang ingkar terhadapnya, dan Ar-Rahman itu diberikan hanya bersifat jasmaniah ini saja. Contoh bentuk daripada Ar-Rahman ini, kita diberikan nafas, diberikan penglihatan, pendengaran, diberikan rezeki, dan Allah tidak melihat, tidak meminta imbalan sedikit pun. Dan Allah memberikan semuanya itu secara cuma-cuma. Walaupun dirimu ini ingkar terhadapnya, Allah tetap memberikannya. Itulah daripada bentuk nama Allah Ar-Rahman, yaitu menyayangi terhadap makhluk-makhluknya. Tetapi kalau untuk Ar-Rahim, Ar-Rahim itu hanya diberikan kepada makhluk-makhluknya yang selalu bertakwa, yang bisa mengesahkan kepada Tuhannya. Itu bentuk daripada Allah yang memiliki nama Ar-Rahim. Allah itu sebetulnya tidak butuh engkau sembah. Allah itu sebetulnya tidak butuh engkau puja-puja. Engkau sembah atau tidak, ya Allah tetap jadi Allah. Tidak berpengaruh apapun. Cuma pertanyaannya, kita ini harus memiliki yang namanya etika. Dan etika yang kami maksud adalah dirimu ini bahwasanya harus mematuhi peraturan-peraturan, di mana peraturan itu harus menjauhi larangannya dan menjalankan perintahnya. Kita manusia ya harus mematuhi aturan-aturan yang diberikan oleh Tuhan. Kita harus memiliki etika itu, walaupun diri kita ini atau bisa dikatakan masih ingkar. Andai kata Allah ini atau ilmunya Allah ini engkau tukar dengan duniawiyah, dan seisinya alam semesta ini tidak cukup untuk membayarnya. Tapi kebanyakan manusia ini tidak paham saat diberikan bimbingan kerohanian seperti ini. Mereka, kebanyakan manusia, memilih dunianya daripada akhiratnya. Bentuknya apa? Mencintai dunia ini. Bentuknya adalah banyak manusia ini hanya mencintai tentang urusan-urusan jasad jasmaniah ini daripada urusan rohaninya diri sendiri. Tetapi alangkah baiknya Anda walaupun berurusan tentang jasad jasmaniah ini, harusnya bagaimana dirimu ini bisa selalu bermunajat terhadap Allah-nya. Yang penting hatimu itu tidak hasut,
tidak iri, tidak dengki, tidak sombong terhadap orang lain. Yang penting hatimu ini harus punya etika terhadap Allah. Sebetulnya manusia ini sudah banyak yang tahu bahwasanya hidup di akhirat itu lebih kekal abadi daripada hidup di dunia ini. Tetapi kenapa manusia itu sendiri kok tidak mau memikirkannya? Mau sampai kapan dirimu hanya ngurusin urusan duniawi ini? Itu loh, sampai kapan? Padahal dirimu manusia ini sudah ditunggu akan kematian. Dirimu harus menyadari itu. Itulah saudara-saudaraku, bahwasanya hal ini tentang bimbingan kerohanian seperti ini kami sampaikan, itulah bentuk daripada kasih sayang terhadap saudara secara syariat. Kalau secara hakikatnya bagaimana? Kalau secara hakikatnya, walaupun dirimu ini menyayangi, mencintai, menolong saudaramu itu, janganlah engkau lihat makhluknya yang mencintai dan menyayangi itu, tetapi lihatlah Allahnya, lihatlah hidupnya, baik di dalam hidup dirimu sendiri, hidup di dalam dirinya orang lain, ataupun di luar dirimu sendiri, ataupun di luar dirinya orang lain. Yang penting Anda sudah bisa melihat hidup di situ. Hidup apa yang dimaksud di sini? Ya hidup yang memiliki nama Allah. Hidup yang memiliki nama Sang Maha Tunggal dan lain-lain sebagainya itu. Dirimu harus bisa masuk ke latifah Allah. Kuncinya di situ. Baru Anda bisa menyayangi terhadap saudara. Karena sebetulnya yang bisa menyayangi, yang bisa menolong, walaupun itu dianggap di syariat saudara jasad ini, pada hakikatnya yang bisa menyayangi dan bisa menolong hanyalah Tuhan yang Maha Esa, bukan makhluknya. Karena makhluk ini tidak mempunyai campur tangan sedikit pun. Bahwa manusia ini sebetulnya laksana patung, laksana wayang. Seperti apa sih wayang itu? Seperti apa sih patung itu? Panjenengan bisa lihat sendiri. Wayang itu yang menggerakkan juga dalangnya. Yang bicara itu dalangnya. Yang ribut berantem juga dalangnya. Permasalahannya apa di sini? Permasalahannya adalah bahwa wayang itu merasa yang berperan. Itulah saudara-saudaraku, jika Anda belum bisa sampai musyahadah, belum sampai ma'rifatullah, dirimu akan selalu gelap, dirimu akan selalu tersesat.
Walaupun seolah-olah engkau menyayangi, mencintai sesama saudaramu, tetapi tatkala hatimu belum sampai ma'rifatullah, hatimu belum bisa bersih, pasti akan saling iri, saling dengki, saling menyalahkan, bahkan yang lain-lainnya itu pasti. Karena dirimu belum bisa membersihkan hati, dan yang kami maksud dan kami sebut adalah masih tergolong ahli hijab. Itulah saudara-saudaraku, mudah-mudahan panjenengan semua menyadari dengan sesadar-sadarnya bahwa perlunya cinta kasih sayang terhadap sesama itu bentuk daripada hablum minannas. Karena kita masih hidup di dunia. Tetapi ajakan kita, walaupun hablum minannas sesama manusia itu terjalin, janganlah pandang makhluknya, tapi pandanglah Allahnya. Pandanglah hidupnya. Baru dirimu betul-betul paham arti daripada kasih sayang terhadap saudara. Karena jika manusia ini tidak bisa sayang menyayangi terhadap saudara-saudaranya, maka secara hakikat manusia itu telah membenci terhadap Tuhannya. Dari tema di atas tentang kasih sayang terhadap sesama saudara itu adalah dirimu yang terpenting jangan melihat makhluknya, tetapi lihatlah Allahnya. Jika dirimu masih belum bisa melihat Allahnya, maka pasti apa yang terjadi pasti saling salah menyalahkan atau saling benar membenarkan. Saudara-saudaraku, untuk mengerti dan memahami sampai dalam tentang arti kasih sayang terhadap sesama saudara, tingkatkanlah imanmu dari syariat, tarekat, hakikat sampai dengan makrifat. Jangan hanya duduk di syariat saja atau di tarekat saja, tetapi tingkatkanlah sampai dengan makrifat. Bagaimana caranya sampai dengan makrifat? Kita sudah menjelaskan di video-video saya sebelumnya, yaitu mengenal tauhid ilahiyah, mulai dari zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illa anta wa ana. Dan bagaimana cara mengamalkannya? Dengan cara berzikir, yaitu zikir sirul asror. Itu pun sudah saya sampaikan di video saya sebelumnya, yaitu cara mengamalkan zikir rasa. Silakan panjenengan semuanya bisa lihat, bisa menyimak, dan semoga bisa memahaminya. Itulah saudara-saudaraku yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini, walaupun sedikit, bisa dilakukan, bisa diamalkan, syukur-syukur dibagikan kepada saudara-saudaranya yang belum tahu, agar supaya selamat dunia maupun akhiratnya. Terima kasih saudara-saudaraku. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.